Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin mu'minin ba'da an kanat fi murtatimatin fil jahalat. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wasil mu'minin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa salaka sunanahu naja min yaumina hadha ila yaumiddin, amma ba'd. Saya tidak suka diikat-ikat begini nih. Ini ya, Pak. Syukur alhamdulillah. Saya mengucap kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita umat Islam tambah hari tambah giat menuntut dan mencari ilmu pengetahuan. Al-Habib Abdullah Al-Haddad berkata, la yakunul insanu salihan illa bil ilmi. Tidak mungkin seseorang bisa menjadi orang yang soleh kecuali dengan ilmu pengetahuan. Tidak mudah, sulit untuk menciptakan dirinya menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu kita sebagai umat Islam untuk tidaknya mudah terpengaruh oleh sesuatu yang dapat membawa kita kepada kelembah kehancuran dan kemusnahan, maka satu-satunya jalan adalah satu sama lain daripada umat Islam saling menunjang, saling mendukung, dan bersatu padu, mengikat antara satu dengan yang lain, cinta kasih, hormat menghormati, dan tetap beranggapan bahwa sesiapapun daripada umat yang telah mengikrarkan dua kalimat syahadat itu adalah saudaranya. Kemudian, di dalam kita hidup, perlu pula satu sama lain saling berwasiat. Seorang suami supaya berwasiat kepada istri. Seorang ayah supaya berwasiat kepada anak. Turun-temurun memberikan wasiat untuk tetap berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Wasiat di dalam Islam merupakan satu kewajiban. Seseorang saja hendak tidur, perlu dia menulis wasiat untuk dia taruh di bawah bantalnya. Karena kita tidak tahu apa kita ini tidur akan bangun besok pagi atau tidur tidak bangun-bangun sampai yaumil qiyamah. Jadi perlu kita menulis satu wasiat. Apa punya utang, apa punya kesalahan, apa yang harus dibagi daripada harta ini, apa yang akan dijadikan sebagai amal jariah, kita tulis, kita simpan. Inilah satu pratanda bahwa setiap muslim di dalam hidupnya supaya selalu bersiap-siap. Makanya Nabi bersabda, di antara persiapan hidupnya manusia, al-wudu'u silahul mu'min. Kita kemana pergi supaya selalu dengan berwudu.
bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Karena wudu adalah merupakan senjata bagi setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah contoh-contoh wasiat Rasulullah. Dan begitu pula nabi-nabi sebelum kita, sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu berwasiat kepada anak keturunannya supaya bertakwa kepada Allah, supaya tetap menyembah Allah, supaya tidak mensyarikatkan Allah. Ini wasiat mereka. Ada pula seorang tua berwasiat kepada anaknya. Karena wasiat ini merupakan kewajiban akhir hayat daripada orang tua ini, memanggil anaknya yang laki-laki berwasiat, "Wahai anakku, kalau aku nanti meninggal dunia, supaya engkau berpegang teguh dengan wasiat saya ini. Satu, adikmu dua yang wanita ini, supaya engkau kawinkan dengan orang-orang yang keturunan baik-baik, orang-orang yang punya iman, orang-orang yang seagama dengan kamu." Ini wasiat orang tuanya. Yang kedua, kalau sempat di dalam hidupmu, supaya ananda jangan terlalu dekat dengan raja-raja. Sekarang alhamdulillah tidak ada raja ya. Yang ketiga, supaya jangan kamu memelihara anak haram. Tahu anak haram? Anak hasil daripada produksi kumpulan kerbau. Yang keempat, jangan kamu buka rahasia, maaf Bu ya. Jangan kamu buka rahasia yang penting-penting kepada istri. Sebab istri, perempuan, wanita, mudah terperucut untuk bercakap dan berbicara. Kadang-kadang urusan yang tidak penting dia berbicara. Jadi jangan kamu buka rahasia anakku kepada istrimu ya. Iya bah, kata si sang anak. Bu, jangan marah ya. Sebab ini nasihat. Kalau sudah tahu nasihat, nanti kita bisa pegang rahasia. Bapak-bapak boleh menyerahkan nasihat kepada ibu, boleh berwasiat kepada ibu, boleh memberitahukan rahasia apapun kepada ibu, asal ibu sudah memiliki ini tentang ilmu pengetahuan. Akhirnya, beberapa hari ayah ini memberi wasiat, si sang ayah pun meninggal dunia. Kenapa sang ayah ini memberi wasiat? Karena wajib berwasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. In taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Jadi orang yang suka berwasiat itu, itulah tanda orang itu betul-betul punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah puasa oleh Allah. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atasmu puasa. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, diwajibkan kepada kamu, kata Allah, kalau datang padamu mati. In taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal
aqrabina bil ma'ruf. Supaya memberi wasiat kepada kedua ayah atau ibu atau kepada keluarga yang dekat. Wasiat yang baik. Haqqan 'alal muttaqin. Ini perbuatan yang sangat baik untuk orang-orang yang punya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat sang ayah, nah, jangan sampai adikmu dua perempuan ini sembrono kawin. Sembrono kau terima orang yang kau tidak tahu asal usulnya dari mana. Orang yang kau tidak tahu bagaimana hidupnya di dalam dia beragama. Orang yang kau tidak tahu apa dari mana dia punya keturunan. Apa ini keturunan baik-baik atau keturunan yang tidak baik. Setelah abahnya meninggal, si anak yang menerima wasiat ini mulai berkata di dalam hati kecilnya, apa kira-kira tujuan daripada ayah memberi wasiat ini kepada saya? Akan saya uji coba di mana letak kebenaran daripada wasiat ayah yang harus dan yang memperkenankan adik saya ini untuk kawin harus daripada orang-orang yang keturunan baik-baik. Tahu-tahu muncul seseorang dengan gagahnya, pakaian safari, pakai Mercy, ting, bunyi klakson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ini datang, alhamdulillah ingin meminang adik sampean. Oh, terima. Langsung terima. Nggak pakai tanya-tanya dari mana orang ini, namanya siapa abahnya. Nggak pakai tanya-tanya agama apa, nggak pakai tanya-tanya. Terima. Mau kawin kapan? Ya kapan saja. Ini hari kawin. Kawin. Angkah tuka wazawatuka. Karena lihat orang ini hebat, punya kekayaan, baju bagus, tampan, nggak pakai tanya dari mana asal usul agama apa yang dia pakai. Angkah tuka wazawatuka ala ukhti fulana bimahar 50 ringgit. Berangkat kawin. Brrr. Kemana? Tinggal di Canggrut. Tinggal satu lagi adik perempuan. Beberapa hari datang satu orang. Pakai sandal jepit. Bajunya robek-robek. Kopiah sudah 7 tahun tidak ganti-ganti. Baunya 2 kilo bisa kecium. Langsung datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang kalau diperkenankan untuk meminang adik sampean. Siapa nama kamu? Nama saya Soleh. Abamu? Muhammad. Apa pekerjaan abamu? Oh, saya punya abah takmir masjid. Nenekmu? Nenek saya kiai. Kau punya kakek? Wah, kakek saya wali Allah. Terus ke atas, terus orang baik-baik, alhamdulillah. Baik, saya kawinkan kamu. Yang satu tadi tidak ditanya, yang satu ini perlu dia tanya. Untuk menimbang dan untuk dia mengetahui apa tujuan daripada ayah memberikan wasiat supaya adiknya dikawinkan dengan orang baik-baik. Sudah kawin berangkat, yang satu pergi ke Canggrut, yang satu pergi dekat Johor sana. Kemudian dia cari akal untuk menjadi temannya raja. Habis-habisan dia korbankan uang. Mula-mula jadi tukang sapu. Dia berbuat sebaik-baiknya. Dilihat oleh raja, hebat ini orang, dinaikkan ke atas rumah. Menjadi kepala rumah tangga yang bebas keluar masuk di dalam istana. Dia melihat di dalam istana itu ada seekor kijang. Kijang, orang bilang kijang. Menjangan. Kijang. Menjangan. Kijang. Raja sangat cinta dengan kijang ini. Karena kijang ini, kalau raja panggil, kijang, datang itu sang kijang. Duduk di depan raja.
Diperintah untuk pergi, dia pergi. Sampai di tanduknya dibungkuskan emas oleh sang raja dari cintanya kepada sang kijang. Dia mulai berbalik hati. Rupanya sang raja yang paling dia cinta adalah si kijang ini. Nanti satu kali waktu saya akan curi kijang ini. Beberapa hari dia di dalam istana. Dia ambil ini kijang, dia bawa. Dia curi di tengah malam. Dia masukkan di dalam gudang. Dia pun pergi ke istana. Pagi hari heboh di istana. Raja mengamuk karena hilang kijang. Semua surat yang disodorkan tidak mau diteken, tersetan. Kijang mana? Ditanya ke sana, ditanya ke sini, tidak ada yang tahu kemana perginya sang kijang. Akhirnya raja menyebarkan mata-mata. Apa mata-mata? Polis. Yang mengetahui, yang mencari tahu di mana sang kijang ini pergi. Keluar masuk polis. Tidak ada yang menemukan kijang. Dikerahkan polis wanita. Yang tua, yang muda, diangkat jadi polis. Berangkat masuk ke sana, masuk kemari, naik turun rumah. Tidak ada ketemu sang kijang. Lama-lama si orang laki ini berkata kepada istrinya, besok kita makan dendeng. Iya, saya ini sedang ngidam mau makan dendeng. Betepatan. Besok dia bawa dendeng. Istriku yang tercinta. Iya bang. Jangan sampai kau buka rahasia ya. Iya bang. Rahasia apa bang? Supaya kamu tahu. Ini dendeng kijang. Kijangnya raja. Itu saya yang curi, saya yang sembelih. Jangan kamu buka rahasia ini. Walaupun kepada siapa-siapa. Tidak bang, tidak bang. Saya mesti jaga baik-baik bang. Baik. Kemudian dia cari anak haram. Cari keluar masuk kampung. Di mana bisa ketemu anak haram. Akhirnya orang beritahu ada di rumah situ anak haram. Baru berumur 7 tahun. Dia ambil itu anak haram. Dia kasih uang sebanyak-banyaknya. Supaya bisa tinggal di rumahnya. Semua apa yang diwasiatkan abahnya. Dia tidak kerjakan. Malah dia bertentangan dengan wasiat abahnya. Faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu 'ala alladhina yubaddilunahu. Innallaha sami'un 'alim. Kalau wasiat itu orang berani ganti, berani tukar supaya siap untuk menerima adab dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada seorang ayah, kalau aku mati nak, tanah di sebelah sana supaya diwakafkan untuk masjid Darun Naim. Setelah abahnya meninggal, dia lihat harga mahal. Nggak usah, kita sengsara. Kita jual aja, kita bagi-bagi untuk kita. Dosa besar bagi dia. Karena tidak menjalankan tugas wasiat dari sang ayah. Anak ini semua pekerjaan yang diperintah oleh abahnya, dia bertentangan. Dilarang pelihara anak haram, dia pelihara anak haram. Dilarang buka rahasia sama istri, dia buka rahasia sama istri. Dilarang untuk menikahkan anak adiknya dengan orang yang tidak diketahui dari mana asal usul dan keturunan baik-baik. Dia kawinkan dengan orang yang seperti itu. Dilarang oleh ayahnya dekat dengan raja-raja. Dia malah mendekat kepada raja sampai keluar masuk di dalam rumahnya raja. Malah mencuri lagi menjangannya raja. Semua 4 perkara dia kerjakan. Tinggallah anak yatim di dalam rumah. Anak haram di dalam rumah. Polisi-polisi tetap naik turun rumah. Naik satu perempuan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa di? Aduh, saya punya perut ini ndak enak. Sedang ngidam saya ini. Oh, barangkali mau makan belimbing ya? Ndak.
Duduk, ngobrol sampai jam makan. Sudah makan, dendeng digoreng. Masya Allah, kata orang tua. Enaknya bau dendeng. Iya, nanti kita makan dendeng. Jangan pulang dulu. Ini baiknya wanita. Kalau sudah ketemu tamu, eman untuk tamu itu pulang. Jangan dulu. Karena masih banyak yang akan diperbincangkan. Iya, tidak pulang. Makan. Ya Allah, enaknya dendeng ini. Iya, ini dendeng. Tapi jangan buka rahasia ya. Nih. Jangan buka rahasia. Jangan buka rahasia. Rahasia apa? Tidak, saya akan tutup rahasia. Iya, ini dendeng menjangannya raja. Disembelih sama suami saya. Tapi jangan sampai buka, jangan sampai orang tahu, jangan sampai orang lain tahu, sama nenek aja yang tahu ya. Iya, saya akan tutup rahasia ini. Makan, nenek minta tolong kasih saya sepotong supaya nanti malam saya bisa makan di rumah. Oh, dibungkus Kang, masuk kok. Biasa kan perempuan kasih masuk di sini. Kalau dapat uang. Kenapa wanita banyak kena kanker? Semua ditaruh di sini. Tanggal 1 terima gaji dari suami, tidak bakal keluar lagi. Pergi di pasar jual daging, masuk. Semua ditaruh di sini. Ketemu suami, Pak, semua kena kanker. Karena tidak belajar tentang kebersihan di dalam agama. Uang bukan di sini letaknya. Di sini ini hanya khusus untuk yang punya. Uang tidak ada urusan. Uang itu mahar. Boleh ditaruh di dalam laci, boleh ditaruh di dalam kas, boleh ditaruh di bawah bantal, boleh ditaruh di kasnya masjid, boleh ditaruh di kasnya pertapis, boleh ditaruh di dalam kantongnya orang miskin dan anak yatim serta janda. Bukan tempatnya di sini. Salah kalau kita taruh di sini. Tidak ada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh taruh uang itu di sini. Di dada tidak ada. Taruh uang di kantong atau di tangan. Di dada hanya kita taruh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sedikit-sedikit wanita di mana kena kanker dibuat dada. Balak dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dibawa berangkat, dendeng ditaruh di sini. Aduh Tuan Raja, kenapa? Ini dendeng. Kok keluar dari sini dendeng? Tuan Raja, Tuan Raja. Yang curi menjangan Tuan Raja ini adalah kepala rumah tangga di sini. Ini saya dapat dari istrinya di rumahnya. Istrinya yang kasih tahu saya bahwa dia yang mencuri itu menjangan. Marah sang raja. Si suaminya lagi di pasar, dengar berita bahwa tentara, polis sudah dikirim untuk menangkap dia. Dia lari cepat pulang ke rumah. Dia panggil anak haram. Nanti kalau ada polis datang tanya bapak, kasih tahu bapak tidak ada. Bapak ada sembunyi di atas ya anak. Iya pak, kau berdiri di pintu ya. Berdiri dia di pintu. Datang polis, barisan betis keliling dia punya rumah. Mana bapakmu? Tidak ada. Tidak ada. Mulutnya bilang tidak ada, tapi tangannya kasih tunjuk ke atas. Ini predikat munafik di dalam agama. Lain bicara, lain di hati. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Orang yang munafik letaknya ada di dalam neraka yang paling dalam, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manusia bisa jadi munafik? Tidak akan terjadi munafik hanya pada anak yang keluar dan dilahirkan oleh sang ibu yang tidak diakadkan nikah sah menurut agama ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Justru itu Islam mengharamkan perhubungan sebelum kita diakad. Karena Islam tidak menghendaki seseorang umatnya menjadi manusia yang munafik. Tidak ada. Mana? Tidak ada. Si ayah lihat dari atas. Masya Allah. Masya Allah. Makanya abah saya berkata tidak boleh pelihara anak haram di dalam rumah. Lain di mulut, lain di hati. Naik polis tangkap. Turun. Turun dia. Dibawa ke raja. Sujud dia. Tuan Raja, mohon ampun. Tidak. Tuan Raja, kasihani saya, Tuan Raja. Tidak ada kasihan. Mana menjangan saya? Sudah saya sembelih, Tuan Raja. Kau harus dihukum mati. Teringat dia. Oh, rupanya ini maka ayah saya melarang berteman dengan raja. Lebih mahal menjangan daripada manusia seperti saya sebagai teman akrabnya. Karena setiap raja selalu bersifat egoisme. Sifat egois tidak diperkenankan oleh agama untuk menghinggap di dalam tubuh orang yang beriman. Makanya kita mengucap La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti hamba harus selalu sujud kepada Allah. Tidak mempunyai sifat egois di dalam jiwa dan hatinya. Menemui kesulitan dia sujud kepada Allah. Menemui kesusahan dia sujud kepada Allah. Menemui kesenangan dia sujud kepada Allah. Karena sifat egois tidak ada. Dia tetap menyembah kepada Tuhannya. Allah Rabbul Alamin. Tolong Tuan Raja. Tidak. Atau kau kalau tidak mau dihukum bunuh. Kau harus ganti dengan 400 ekor onta. Di mana saya dapat Tuan Raja? Saya kasih tempo seminggu. Tidak kau dapat bayar, kau tetap dihukum mati. Ya Tuan Raja, berikan izin saya untuk pergi ke saya punya ipar. Saya punya ipar seorang kaya raya. Yang dulu datang pakai Mercy. Yang safari. Yang langsung dikawinkan tidak ditanya-tanya dari mana keturunan dan asal usulnya. Berangkat dia. Dia bikin lagi dirinya. Pakai kopiah miring-miring lagi. Miring. Kantongan terigu dipikulnya. Sandal sebelah lain warna. Yang satu warna lain. Sarung pelekat. Assalamualaikum dari jauh. Wah. Si Abu Tajir ini sedang duduk dengan kursi malasnya. Begoyang-begoyang dia. Hah? Siapa ini? Saya iparmu. Oh, ipar. Jangan-jangan. Tunggu di situ. Betul apa enggak ini? Sudah lupa dia. Dia kawin dengan adiknya. Itu saudaramu. Iya, saudara saya. Ada apa datang begini model ini? Saya ini mencuri, menjangan. Tidak boleh masuk. Nanti mencuri lagi di dalam kita punya rumah. Habis TV-TV kita dia curi. Jadi, saya mau minta tolong supaya bisa dibayar. Itu menjangannya raja dengan 400 ekor onta. Wah, maaf saja sekarang belum bisa saya bantu. Pulang dia menangis meneteskan air mata. La ilaha illallah. Rupanya ini larangan ayah saya itu. Pergi dia kepada iparnya. Yang keturunan baik-baik itu tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa begini? Cepat-cepat ke sini. Baku peluk, bercium-ciuman. Mukmin. Tidak pandang kaya, tidak pandang miskin. Al-mu'minu sawasya, kata Nabi Muhammad SAW. Si mukmin itu sama rasa, sama rata. La yafdulu alaikum arabiyun ala ajamiyun. Tidak mulia orang Arab daripada orang ajam. Tidak mulia orang ajam daripada orang Arab. Faddalakumullahu bitaqwakum. Kamu menjadi mulia. Bagaimana bentuk takwa dan iman kamu di dalam hatimu? At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa berada di dalam hati sanubari setiap orang yang beriman kepada Allah. Dik, dia panggil.
istrinya. Kasih keluar baju yang baru-baru di lemari, suruh ganti cepat ini. Tidak boleh, nanti dilihat kita punya tetangga ya apa, kita punya ipar. Kasih baju yang baru, sarung yang baru, sorban yang baru, semua serba baru. Lalu duduk. Bagaimana kabar di kampung? Baik semua, cuma saya ini ada kesulitan. Oh, jangan bicara soal kesulitan. Semua saya tanggung. Loh, ini berat. Semua tidak ada yang berat, ringan. Makanya orang Arab suka berkata, al-baitu baituk. Rumah ini rumahmu. Kalau sudah datang itu tamu, rumah ini rumahmu. Ahlan wa sahlan. Kamu jadi keluargaku dan semua mudah segala urusan di dalam rumah. Tapi sebenarnya bukan orang Arab punya peradaban ini. Peradaban Nabi Muhammad SAW yang harus menjadi perbuatan daripada setiap umat Nabi Muhammad SAW. Al-baitu baituk. Ini rumah untuk kamu sudah. Kecuali satu. Istri saya. Rumah boleh ambil. Semua boleh ambil. Satu tidak boleh ambil. Tidak usah bicara soal kesulitan. Semua saya tanggung. Kamu punya tanggungan saya 3 hari untuk menjadi tamu. Nanti setelah 3 hari baru kau perbincangkan, baru kau cerita urusan kesulitan. Sekarang saya senang kamu datang menjadi tamunya saya. Cerita-cerita, makan enak, tidur enak di rumah itu sampai 3 hari. Sedang enak-enak makan. Dia berkata, ayah sekarang kau cerita apa yang terjadi. Saya mencuri menjangannya raja. Ganti menjangan. Waduh. Raja sudah jatuhkan hukuman, kalau saya tidak bisa bayar dengan 400 ekor onta, saya akan dihukum bunuh. Jangan kamu dihukum bunuh, biar saya gantinya. Ipar, karena orang keturunan baik-baik, orang yang punya iman, dan orang yang soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat yang bernama Zaid bin Harithah. Di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab. Ada seorang mau pergi ke Madinah. Sampai di Madinah terjadi perkelahian dengan orang Madinah. Dibunuhnya orang Madinah itu. Di mana di dalam Islam, an-nafsu bin nafsi, wal ainu bil aini, wal udhuna bil udhuni, wal juruha qisas. Hukum di dalam Islam, kalau membunuh orang, hukumnya mati. Kalau kasih rusak matanya orang, matanya dicungkil. Kalau potong kupingnya orang, kupingmu mesti dipotong. Kalau kasih luka orang, mesti kau dikasih luka. Begitu adil hukum di dalam Islam. Kecuali kalau kita ngintip kamarnya orang, lalu orang di dalam cucuk kita punya mata, tidak ada hukuman. Karena kita salah mencari tahu urusan orang lain. Makanya tidak boleh mengintip-ngintip orang. Tidak boleh. Apa melihat pekerjaan orang salah? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita lihat orang itu salah, kita datang pelan-pelan. Perbaiki dia dengan sebaik-baiknya kata. Dengan hikmah dan kebijaksanaan. Tadi saya ada satu cerita lucu sekali. Waktu saya memberikan keterangan cara-cara berdakwah. Allah Ta'ala memberikan pedoman bagi setiap muslim. Di dalam menyampaikan ajaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini pedoman dari Allah. Kalau kau mau mengajak orang untuk pergi berjalan kepada jalan Allah, supaya kau mengucap dengan kalimat yang penuh hikmah, dengan kata-kata nasihat yang bagus, mau'izah hasanah. Kalau kamu pun ditantang atau kamu dianggap salah, jangan kamu bermujadalah dengan dia, tetapi berbicaralah dengan pembicaraan yang lemah lembut. Insya Allah akan menjadi baiklah di dalam kehidupan kita.
Mau dengar cerita? Mau? Cerita. Habib Segaf suka cerita. Cerita inilah dakwah itu. Nabi kan cerita kalau dakwah itu. Kalau ada, ini mengamuk apa pidato ini? Yang tadi maunya kita mengerjakan apa yang diucapkan, tapi sampai matanya keluar. Katanya Nabi kalau pidato sampai keluar urat lehernya. Enggak begitu. Nabi tidak pernah keluar dia punya urat leher. Jadi jelek itu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah kelihatan rusak di dalam predikat hidupnya. Tidak pernah dilihat kesalahan di dalam hidupnya. Nabi kalau pidato seperti komando di dalam peperangan. Siapa yang berkata demikian itu? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak pernah berbicara mengikuti nafsu, selalu lemah lembut di dalam pembicaraan dan ucapannya. Kecuali kalau orang menentang agamanya, melanggar hukum di dalam Islam, tidak mengindahkan ajaran Rasulullah SAW, baru Rasulullah marah. Tapi marahnya Rasulullah seperti ketawanya kita ini, senyum Nabi itu kalau marah. Nikmat untuk dilihat. Sampai orang yang tahu mau dimarah itu taat dan tunduk kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Lah ini pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi. Sarung ini diangkat-angkat. Lah, mau berkelahi sama siapa? Orang sudah datang duduk-duduk niat i'tikaf di dalam masjid dengan senangnya kalau bisa untuk diamalkan apa daripada nasihat. Tapi tahu-tahu ketemu. Dah. Kapan baru kita ini bisa mentauladani Rasulullah SAW? Sedikit kita menyimpang. Pernah ada seorang kiai punya pondok pesantren. Mengajar di dalam pondok ini ingin menelurkan ulama-ulama dan mubalighin serta mubalighat. Sehingga setiap tahun tidak sedikit yang keluar menjadi mubaligh. Dikirim ke kampung sana, dikirim ke Singapura, dikirim ke Jakarta, dikirim ke Eropa, dikirim ke negeri Cina. Semua keluar menjadi mubaligh yang bagus-bagus. Setiap tahun dikirim mubaligh. Ada satu anak sudah lama belajar, tapi tidak dikirim-kirim juga oleh sang kiai. Sehingga dia datang. Assalamualaikum yai, saya ini sudah lama belajar. Saya sudah bisa ilmu nahu, ilmu sorof, badik, mantik, ma'ani, bayan, tafsir, ilmu hadis, usulul fiqih, usuluddin. Semua ilmu sudah lengkap saya ini. Kirim saya juga. Kata sang kiai, belum waktunya kamu ini untuk menjadi mubaligh, nak. Masih kurang ilmu kamu. Tidak kiai, sudah cukup. Terpaksa sang kiai mengirim dia. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Kamu pergi pidato di kampung fulan. Berangkat dia. Siap sudah ini. Hafal hadis di tengah jalan. Gala Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil jalan. Ayat nanti saya mau bicara soal taubat. Berangkat dia. Sampai di satu tempat, belum lagi sampai di negeri yang dia tuju untuk dia menyampaikan agama. Pas hari Jumat. Dia buka tas, pakai pakaian ulamanya. Sorban, gamis, jubah, imamah. Masuk dia di dalam masjid. Duduk dia paling depan. Karena mengharap kepingin jadi mubaligh. Mesti ini hari saya ditunjuk untuk menjadi khatib. Duduk dia. Masuk orang penuh semua di dalam masjid. Dia tidak ditunjuk jadi khatib. Ada khatib biasa sudah, orang tua di situ yang jadi khatib. Naik orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gigi nggak ada. Suara tidak fasih lagi. Imam Syafi'i karena jatuh gigi, dia pasang gigi emas. Sebab kalau tidak ada gigi, berbahaya kita membaca, tidak bisa fasih.
Sod tidak bisa keluar, sod. Zal, ro. Keluar dia punya lidah, nerobos semua, hilang segala. Huruf bakal tidak benar. Makanya orang kalau tidak punya gigi tidak boleh jadi imam. Haram hukumnya. Karena tidak fasih, tidak betul makhraj huruf yang dia keluarkan. Suruh masuk yang muda-muda, yang masih ganteng-ganteng, yang gagah-gagah, yang fasih dia punya baca, yang alim masuk. Dar, siap. Allahu Akbar. Enak untuk didengar. Tapi tidak, ini ulama dari dulu ini. Tetap ini satu tok. Yang lain-lain tidak mau belajar. Gerang dia di dalam hatinya. Kurang ajar, saya sudah siap-siap untuk pidato, saya tidak disuruh. Mana pidatonya kiai ini, nggak Quran-Quran keluar makhraj, ayat tidak benar keluarnya. Nanti kamu. Masa orang model begini suruh jadi khotib? Turun jadi imam, dia mau jadi imam, ditolak sama orang. Tidak, imam ini yang jadi imam. Karena sunat, kalau khotib yang baca khutbah, dia yang menjadi imam. Itu sunat hukumnya. Al-muwalat, syarat daripada Jumat. Si khotib yang jadi imam. Masuk si imam ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pernah masuk di satu desa. Ya, saya pakaian begini. Tidak disuruh juga jadi imam. Khotibnya ini ditutup pakai kain hijau. Jadi dia bicara di dalam kain itu. Saya bilang, di mana khotibnya ini? Tahu-tahu sembunyi di dalam kain. Di Jawa Tengah. Nanti satu kali waktu Bapak pergi sana, ketemu khotib itu di dalam kain. Kita tidak lihat bagaimana model orangnya. Hanya suara yang keluar kita dengar. Tahu-tahu keluar dia jadi imam. Sampai kepada ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi alaihim. La ilaha illallah. Orang Jawa tidak bisa mengucap ghairi itu, ngairi. Susah saya. Ya apa ya? Mau saya batalkan sembahyang? Nanti bagaimana jadinya makmum? Ya diteruskan saja. Karena kita diperintah wajadilhum billati ahsan di dalam segala kehidupan supaya tunjukkan perbuatan yang baik. Jangan melihat kesalahan orang. Selesai sembahyang, kita berdiri sembahyang zuhur. Sembahyang 4 rakaat. Datang orang bertanya, kenapa Habib sembahyang lagi 4 rakaat? Oh, saya jamak takdim. Supaya dia tidak salah paham tentang perbuatan kita. Tapi si anak muda ini rupanya tidak tahan nafsu. Selesai imam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri dia. Mik diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua orang. Saudara-saudara, batal Jumat kita. Belum apa-apa sudah batal Jumat. Imam ini tidak sah. Khatib tidak sah. Makhraj huruf tidak benar. Kita mesti sembahyang zuhur lagi. Sekian. Waalaikumsalam. Berdiri sang imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sidang Jumat yang mulia. Sudah berapa tahun saya jadi imam di masjid ini? Ada muridnya yang cinta sama kiai. 10 tahun, Yai. 10 tahun. Apa tidak ada ulama-ulama besar yang datang sembahyang di sini? Banyak, Yai. Timbul lagi 2 orang. Banyak. Apa pernah dengar ulama-ulama besar itu? Dan ulama-ulama yang tua-tua itu berkata, saya ini salah, wahai murid-muridku. Tidak ada. Tambah banyak suara. Kok begitu kurang ajar? Kiai dihantam sama orang satu masjid. Sampai benjol-benjol dia punya muka. Karena salah tingkah di dalam menjalankan dakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Benjol dia. Mata kirinya biru, dipukul, dihantam, lari dia sampai tasnya ketinggalan di masjid, lari, mau pergi sampai kepada tempat dakwah yang diperintah oleh kiai. Malu karena muka sudah bengkak-bengkak, terpaksa pulang kepada kiai. Assalamualaikum. Loh, nak, kenapa bengkak-bengkak kau punya muka? Dipukul orang satu masjid saya, kiai. Lah itulah saya berkata, kau belum boleh untuk menyampaikan ajaran Allah, karena kau belum memiliki,
ilmu tentang kemasyarakatan, ilmu masyarakat, ilmu tentang pergaulan. Jadi seorang mubalik tidak cukup dia hafal Quran, tidak cukup dia hafal hadis, tidak cukup dia tahu fikih, tidak cukup dia tahu hukum. Dia harus tahu cara bergaul dengan masyarakat. Bagaimana bergaul dengan orang tua, bagaimana bergaul dengan sesama pemuda, bagaimana bergaul dengan anak-anak kecil, bagaimana bergaul dengan ibu-ibu, bagaimana bergaul dengan adik-adik. Harus dipelajari. Bagaimana duduk di tengah orang banyak, bagaimana cara berdiri, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara sembahyang, supaya orang tidak menyangka macam-macam. Ini harus dipelajari semua demi kelengkapan untuk bisa kita masuk di dalam golongan orang-orang yang bisa menyampaikan ajaran Allah dengan hikmat dan bijaksana. Tapi ini tidak sampai. Kata sang kiai, baik nak, nanti Jumat depan kamu berangkat sama saudaramu ini. Ini yang sudah lulus untuk menyampaikan ajaran dan dakwah. Iya, iya, hari Kamis berangkat. Dua-dua berangkat cerita-cerita di jalan. Ini masih biru-biru. 1 minggu masih biru. 1 masjid pukul. Sudah katanya, itu masjidnya. Ya. Sekarang Jumat, kamu tidak usah masuk masjid. So, nanti kalau orang lihat kamu lagi berjalan sama saya, jadi sasaran saya lagi. Kamu tidak usah Jumat. Tidak usah Jumat. Sebab seorang musafir boleh pergi Jumat, boleh tidak. Tapi kalau dia pergi Jumat, dapat pahala Jumat dan dapat pahala sunat karena dia pergi menjalankan Jumatnya. Sama dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidak wajib pergi Jumat. Tetapi kalau ibu pergi Jumat, mendapat pahala Jumat dan mendapat pahala sunat melakukan Jumat. Makanya bapak-bapak, supaya kasih kesempatan ibu-ibu ini pergi Jumat. Bapak-bapak takmir masjid, kasih tempat supaya ibu-ibu ini ada tempat untuk dia juga sembahyang Jumat. Karena ibu-ibu kalau sembahyang Jumat, pahalanya dobel 2. 1 dapat pahala Jumat, 1 dapat pahala sunat pergi Jumat. Duduk dia. Yang 1 masuk masjid, sudah penuh masjid. Imam tua itu lagi yang jadi imam. Karena pemudanya tidak mau belajar. Repot sama bicycle-nya. Sama mobilnya. Tidak mau belajar. Di kampung itu. Kalau di Singapura pemudanya semua mau belajar. Masuk imam itu lagi yang naik jadi khotib. Ketawa juga di dalam hatinya. Memang kiai ini salah. Hurufnya bukan salah pidatonya. Makhraj hurufnya itu tidak benar. Turun dia langsung jadi imam lagi. Masya Allah. Pantas teman saya juga tidak tahan hati. Dia mengamuk di dalam masjid. Selesai imam salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri juga dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kiai lihat. Alhamdulillah tamu sekali ini lain sama salam yang dulu. Yang dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu. Ini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penuh merendah, tawadhu. Senang hatinya kiai. Ada takmir berkata jangan pidato. Enggak, dia pidato. Katanya si kiai. Alhamdulillah saya hari ini bisa sembahyang Jumat di masjid ini. Kebetulan lagi ketemu satu kiai besar. Al-Allamah Al-Fadil ini. Yang jadi khotib, yang jadi imam. Terbuka hati saya. Seperti disiram dengan es dinginnya hati saya. Mendengar nasihat kiai besar ini. Murid-murid yang cinta sama kiai. Masya Allah. Kalau begitu kiai kita ini betul-betul alim besar ya. Syukur ya Allah. Mudah-mudahan saya ini banyak punya dosa. Barakat kiai ini bisa terhapus dosa saya. Saya minta doa sama kiai supaya saya bisa menjadi anak yang soleh. Tapi saya betul-betul niat ikhlas. Tidak mau keluar dari masjid ini kalau tidak dapat barakat dari sang kiai. Kiai mulai ketawa kiainya. Masya Allah. Kan orang kalau dipuji itu senang.
Kalau dicaci mana mau manusia. Hanya Nabi Muhammad kalau dicaci dia senyum. Tapi kita kalau dicaci matanya melotot. Apalagi kalau istrinya marah. Kamu sudah saya bayar 50 ringgit mau kurang ajar sama saya. Yang diperbincangkan 50 ringgit waktu bayar akad nikah itu menjadi persoalan di dalam perkelahian di dalam rumah tangga. La haula wala quwata. Saya tidak mau keluar dari masjid ini kecuali saya bawa barakat dari kiai. Karena saya yakin kalau saya bawa barakat dari kiai saya akan selamat dari dunia sampai di akhirat. Murid-muridnya betul, kiai kita ini ulama besar, wali Allah. Wali ini saudara-saudara, Qutb Al-Fadil ini. Ya nak, alhamdulillah. Saya tidak pernah meninggalkan tahajud. Mulai ini kiai. Kiai tolong kiai, kasihkan saya ajimat. Waduh, lupa bawa pulpen saya nak. Saya tidak mau tulisannya. Saya minta satu helai janggutnya kiai. Yakin dengan janggut ini saya selamat dari dunia sampai di akhirat. Ini ya boleh ambil tapi satu saja ya, satu ya. Ya dicabur, dikorek-korek sama dia. Kan orang senang, apalagi dikorek sama yang matanya sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah kasih barakat. Cek satu janggut. Saudara-saudara, saya yang paling beruntung. Kalau seandainya saya berjalan di padang pasir ini ketemu harimau, saya yakin saya kasih tunjuk janggutnya kiai, pasti harimaunya lari. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bisa kebal saya dengan janggutnya kiai. Saudara-saudara sudah lama belajar tidak dapat janggutnya kiai. Coba jawab tidak. Ambil barakat cepat daripada ketinggalan. Muncul orang satu masjid. Kiai saya satu kiai. Ribut. Berebut janggutnya kiai. Habis janggut. Yang datang bilang kumisnya dicopot. Bulu-bulu mata. Alis-alis. Habis. Bulu dada ada. Dicabut bulu. Habis bulu. Seperti ayam. Kiai ini kok. Habis bulu. Orang ambil dia punya jubah, dipotong-potong jubah. Sorbannya lagi. Semua tinggal sarung. La ilaha illallah. Lari kiai pergi dia punya rumah. La ilaha illallah. Tutup cepat rumah. Kenapa ya? Satu masjid ambil barakah dari saya. Mana janggut? Ya sudah habis yang diambil orang. Kumis-kumisnya habis kumis-kumis saya. Masya Allah, Masya Allah. Ya mati saya ini. Masih ada lagi yang datang belakangan. Turun kiai, tolong kiai. Teriak istrinya, tidak ada lagi bulu kiai ini habis. 6 bulan tidak turun-turun, tunggu tumbuhnya bulu mata. Ibu-ibu senang-senang cukur gondor alis, ganti lagi potlot tinta. Tuh parnetnya kiai. Tidak turun 6 bulan, tidak ada yang jadi khotib. Anak itu diambil sama temannya. Sekarang kau jadi mengajar di masjid ini. Dengan hikmah dan kebijaksanaan. Anak ini jadi imam, jadi khotib. Sampai 6 bulan. Sehingga orang-orang jadi taat kepada dia. Kiai, sudah tak mau turun lagi dari rumah. Sampai dia mati tidak mau turun. Takut dicabut lagi dia punya janggut dan bulu-bulu. Jadi kita harus bisa dan pandai berjalan pada jalan hikmah dan mauidhah hasanah. Baru kita disenangi orang. Tinggal di flat bersama-sama dengan hikmah. Tinggal di dalam kampung bersama-sama dengan kebijaksanaan. Masuk di dalam masjid penuh hikmah. Lihat teman salah, bisik di kupingnya. Ini salah kalau begini-begini. Yang betul sebenarnya begini. Dikasih nasihat yang baik. Begitulah si pemuda itu. Setelah dia beritahu iparnya harus bayar 400 ekor onta. Dia berkata, gampang, saya tanggung 400 ekor onta. Padahal 1 ekor onta tidak punya dia. Dia bakar api. Dulu kan tidak ada telegram, tidak ada pos. Kalau orang itu bakar api besar-besar, orang-orang di sekitar ini datang. Berarti ada berita yang mengerikan atau yang menyedihkan.
Datang kepala kampung sana, dermawan dari sana datang, keluarga dari sana datang, semua berkumpul. Lalu ipar ini berpidato, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, ada saudara ipar saya ini datang, dia sempat mencuri menjangannya raja, dia harus bayar 400 ekor onta untuk fidyah, untuk sebagai balas ganti daripada perbuatan kesalahannya itu. Kata kepala kampung satu, saya 100 ekor onta. Kata satu dermawan, saya 200 ekor onta. Yang datang lagi satu, saya 50 ekor onta. Sampai dapat 800 ekor onta. Kalau masjid ini mau kasih lebar lagi, mau kasih lebar, nggak ada arti. Berapa yang hadir ini? 5.000? 5.000 yang hadir ini? Biaya berapa? 1 juta. Satu orang 100 ringgit. Kali 5.000 berapa? Setengah juta. Ini malam kalau satu orang kasih 100 ringgit untuk pembangunan penambahan masjid ini, 100 ringgit saja. Jadi setengah juta. Tinggal setengah juta, gampang urusan belakang. Jumat belakang lagi datang, satu orang 100 ringgit, 5.000 orang masuk, 1 juta jumlah. Selesai bangun itu masjid. Asal kita mau, asal kita berkehendak, asal kita berkeinginan untuk memetik pahala dan ganjaran di alam akhirat. Karena ini menjadi amal jariah bagi kita. Sampai kiamat tetap kita dapat itu saluran pahala dan ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada mahal. Beli surga cuma 100 ringgit. Coba beli tanah 1 feet, apa ketemu harga 100 ringgit? Tidak bakal ketemu di Singapura sini. Beli surga 100 ringgit. Dari murahnya Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang mau. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum. Berjihadlah kau di jalan Allah dengan jiwamu. Dulu perlu perang. Kalau kita sudah merdeka seperti ini, tinggal kita menjaga. Bi amwalikum. Sekarang dengan harta, kita bangun masjid yang indah. Kita bangun sekolah yang bagus. Kita bentuk organisasi-organisasi Islam yang kuat. Sehingga tidak mudah mereka itu dipengaruhi oleh orang-orang lain. Mereka dengan melihat kehebatan Islam, persatuan umat Islam, timbul kekuatan iman di dalam hatinya, menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dapat 800 ekor onta dia bawa. Kata iparnya, ndak usah bawa 800, 400 saja. Ndak, bawa semua. Ini rizkinya kamu. Begitu hati orang dulu. Bawa. Berangkat. 2 sama iparnya berangkat. Sampai di tempat raja, penuh onta. Di tengah jalan dia kasih tahu iparnya, menjangan itu tidak saya sembelih, ada di gudang sana, diambil, bawa ini menjangan. Raja lihat ini menjangan, masih ada menjangan saya. Kamu tidak usah susah-susah ya, karena kau sudah bawa ini menjangan. Lebih berharga menjangan daripada manusia. Tidak, Tuan Raja. Mulai hari ini saya minta untuk saya putus hubungan saya dengan Tuan Raja. Dan ambil ini menjangan. Dan saya upah lagi 800 ekor onta supaya kita tidak bergaul. Karena saya sudah terlanjur melanggar daripada wasiat ayah saya. Wasiat Rasulullah kepada kita. Inni usikum, kata Rasulullah, aku berwasiat kepadamu, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah, supaya kau menyembah kepada Tuhanmu Allah. Jangan kamu mensyarikatkan Tuhanmu. Tuhanmu satu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pegang teguh kalimat ini, kata Rasulullah. Kalimat inilah yang dapat menyelamatkan kamu dari dunia sampai di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah, taufik, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, selalu berpegang teguh dengan kalimat Allah, dan satu sama lain saling cinta karena Allah. Cinta fillah, al-hubbu fillah, wal bughdu fillah, menjadi bahan, menjadi alat, menjadi sumber untuk kehidupan kita.
melihat temannya lemah, diberi kekuatan, melihat temannya kekurangan, ditambah supaya tidak kekurangan, melihat temannya miskin, dibantu supaya bisa hidup, melihat temannya tidak punya ilmu, diberi pelajaran supaya bisa punya ilmu, melihat ada guru, dibantu itu guru supaya bisa tetap menjalankan tugasnya untuk mengajar muridnya. Inilah kehidupan yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dulu ada sampai sahabat, ketika orang itu membunuh orang Madinah, timbul satu hukuman yang diputuskan oleh Khalifah Umar bin Khattab bahwa pembunuh ini harus dibunuh. Tetapi